Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Irfan Aceh. Di video kita kali ini yaitu sekarang kita akan menuju ke sebuah wisata sejarah yang bernama Museum Kota Langsa atau Museum Gedung Balai Juang ya. Bagi penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Kawan-kawan, kita akan masuk dulu nih, kita ada di luar nih, di luar gerbang. Kita akan masuk ke dalam wisata Museum Kota Langsa atau Gedung Balai Juang ya. Penasaran, simak terus video ini sampai selesai ya. Kan bapak anggal urut lah. Mereka nang bak pen nang pentoyin. Aron nang kata ko ilong kalau kabaro. Kabaro. Kung aku dahil natin eh. Mali ito ilong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Irfan Aceh. Video kita kali ini sekarang kita berada di Museum Kota Langsa. Kita akan melihat bagaimana suasana dalam Museum Kota Langsa. Jadi masalah tonton video ini ya. Kenapa dicetak? Yuk saya terangkan. Itu yang kedua. Kurang semalam. Kurang semalam lah. Kurang kecil, kurang asin, kurang asam, kurang informasinya. Kita berada di museum ya, kita lihat suasananya. Ruang percetakan. Jadi ini ruangan ini menjadi saksi bisu. Ya, dalam ruangan ini kurang 5x4 akan jadi saksi bisu di mana pernah dicetak mata uang Susi. Apa namanya? Bon kontan. Nah, nilainya berapa? Rp250 dan Rp100. Kenapa dicetak bon kontan pada masa itu? Karena pada masa itu uang Republik Indonesia ya dari Jakarta belum sampai ke Aceh. Jadi Jakarta memberi mandat oleh Aceh khususnya Kota Langsa boleh cetak mata uang ya sambil menunggu sampainya mata uang Republik Indonesia dari Jakarta. Kemudian kenapa dicetak bon kontan? Agar pada masa itu masyarakat menghapuskan mata uang Belanda agar tidak tersebar ke masyarakat. Jadi dipakailah bon kontan sebagai alat tukar karena alat tulisan. Kemudian bon kontan ini dicetak di ruangan ini pada tanggal 2 Januari tahun 1949 ya. Jadi kemudian sekitar tahun 1950 sampailah uang Republik Indonesia itu ke Aceh ya. Jadi begitu sampai uang Republik Indonesia dari Jakarta ke Aceh, bon kontan ini tidak berlaku lagi sebagai alat tukar. Jadi hanya 1 tahun berlaku. Ini dicetaknya di ruang tahun 49, kemudian itu tahun 50 ya, setahun. Dan bon kontan ini berlaku hanya 3 wilayah pada masa itu. Seluruh Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Langkat di mana? Sumatera Utara sekarang, Pak. Sumatera Utara. Apa ibu kota Langkat? Tabat lah. Tabat. Tanah Karo? Di mana Tanah Karo? Brastagi, Pak. Brastagi. Apa nama kabupatennya? Karu. Karu, Pak. Karu. Kabupaten Karu, Kebun Jahe. Banjahi ya, Pak. Jadi kenapa bon kontan ini berlaku 3 wilayah Langkat dan Tanah Karo? Coba jawab. Karena gubernurnya ini Pak, Daud Bereh Pak. Ya karena pada masa itu
Langkat dan Tanah Karo itu masih wilayah Aceh ya. Aceh. Gubernurnya siapa namanya sih? Daud ber ya. Daud ber bukan Daud Jordan. Jordan. Jadi apa sebutan nama gubernur militer Aceh Sumatera? Jadi pada masa itu dipimpin oleh Daud ber dan meliputi wilayah Langkat dan Tanah Karo. Sedangkan Aceh Tenggara, apa ibu kota Aceh Tenggara? Kota Cane. Kota Cane itu wilayah Sumatera Utara, bukan wilayah Aceh. Jadi sejarahnya gitu. Bahasanya mereka antara gubernur Aceh dan gubernur Sumatera Utara mungkin apalah, apa namanya, tukar guling. Tukar guling Langkat dan Tanah Karo yaitu pada ke wilayah provinsi Sumatera Utara, sedangkan kota Cane Aceh Tenggara ke Aceh provinsi. Makanya di provinsi Aceh Tenggara itu banyak orang kita Batak. Pernah ke kota Cane? Belum Pak, belum nyampe. Yang udah di Aceh mana aja yang udah? Bagaimana Banda, Biren, Timur, Sabang udah? belum ya. Aceh besar. Belum. Ke Melabu udah? Belum Pak. Aceh Jaya? Belum Pak. Aceh Jaya itu dijuluki dengan mata biru Pak. mata biru. Kenapa dibilang mata biru? Ada keturunan Portugis Mas. Portugis, tapi kan itu di sebuah desa yang di Kalang ya, Kalang Aceh Jaya hampir punah itu komunitas mata biru. Karena apa? Orang keturunan Portugis itu kan orang kita Aceh kan cantik, biru matanya, mancung hidungnya, begitu. Jadi orang penasaran, orang dari Jakarta, dari orang-orang kaya dari luar Aceh lah, penasaran mana tuh orang semata biru tuh. Bila dia ke sana, boleh mempersunting anak saya, tapi maharnya sekian. Kalau di kita berapa pasarnya? 20 misalnya, 15. Sana 50, orang sana kan kaya-kaya. Nah setelah dipersunting, 50 mayar atau berapa mayar uang juga ke Jakarta. Jadi berkembang di sana. Tapi selain di Aceh tidak ada di daerah Maluku kalau nggak salah. Maluku ada, karena Portugis pernah ada Benteng. Tapi bukan benteng Takeshi ya. Iya Pak. Benteng Takeshi di mana? Jepang Pak. Tapi hampir punah lah. Iya. Tapi itulah sebenarnya ya. Kalau nggak diambil dari kampung juga pengeluaran. Nggak boleh buat. Karena kita nggak mampu kan, mahalnya tinggi. Itulah itu hanya sekilas bahwasanya berkontak itu dicetak di ruangan ini ya. Kami mau cari alat presnya, entah mesinnya nggak dapat. Udah copot-copot tapi nggak dapat. Kemudian ada lagi mata uang ini koin Soekarno. Nah, ini gambar Soekarno koin ya, tapi bukan rupiah apa kayaknya nggak ada. Gambar turun udara dengan Soekarno. Soekarno itu siapa? Presiden pertama RI. Yang kedua Soeharto. Yang ketiga B.J. Habibie ya. Keempat Sudirman Said, Gus Dur. Kelima Megawati. keenam SBY. ketujuh Jokowi ya. delapan Pak Prabowo. 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 Tapi ada juga mahasiswa nggak tahu. Nggak tahu Pak. Pancasila aja nggak tahu mahasiswa. Benar. Iya Pak. Saya bilang bisa anak cakala. Coba Pancasila. Pertama betul, kedua betul, ketiga, yang keempat salah. Sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh umat Pak. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Ada terbalik-balik dah. Kerakyatan dipimpin oleh Islam katanya salah. Salah. Tapi sekarang udah terbukti. Mulai masa. Dulu dikejar-kejar TNI, sekarang memimpin daerah sendiri. Tapi bukan itu juga. Tapi itulah kita nggak salahkan. Kan udah saya bilang dulu Aceh itu apa? Daerah istimewa. Siapa yang minta? Bagaimana timbulnya daerah istimewa Aceh asal usul daerah istimewa? Coba. Makanya enak belajar sejarah. Belajar sejarah itu karena sejarah tidak pernah berubah. Sejarah itu tidak pernah akan salah jika dibuktikan kebenarannya. Kalau kita belajar sejarah nggak perlu nulis. Apal aja boleh ingat, tapi lebih bagus ditulis. Nah, jadi nggak ada yang salah juga. Ya karena apa? Sejarah tidak berubah. Yang berubah apa? Jamun.
Zaman. Zaman bukan jamu ya. Jamu. Tua-tua. Zaman kemasan. Itu enak. Jadi kenapa timbulnya DI di negara kita yang daerah istimewa kan berapa? Dua. Pertama Aceh. Yang kedua Jogja. Jogja. Kayak mana asal usul DI di Aceh? Karena dulu Aceh itu daerah Menyumbang Yang pertama untuk ya, penjajah juga. menyumbang pesawat, Emas. termasuk menyumbang emas di Monas. Iya. Yang lain Untuk merdekakan Indonesia pertama, Pak. dulu itu pimpinan DI DI. akan mendirikan negara Islam Indonesia. Islam. Kalau di Aceh kalau di Jawa siapa pemimpinnya? Kartosuwiryo, Pak. Kartosuwiryo, bukan Karto Martono ya. Siapa? Ataupun apa tuh penyanyi Aryati siapa ya? Rahmat Kartolo. Kartolo. Yang asing dulu. Tahu kan, makanya sini kan sejarah enak dan meninggal kan. Jadi dia kan ditangkap. Nah, jadi itu Bung Karno itu panggil Dr. E apa? Abang turun dari gunung. Ini kan sejarah kan. Kalau misalnya sejarah itu salah ya salah yang nulis. Saya kan hanya mendengar sejarah. Turun, boleh saya turun. Tapi 2 permintaan saya. Turun apa? Minta pun apa pun boleh kata Bung Karno. Yang penting 1 jangan minta apa? Merdeka. Itu enak kali kan. Turun boleh. Jadi pasukan saya, pasukan tentara DI itu dipensiunkan ataupun kalau belum pensiun jadi tentara. Kalau pensiun dapat, kalau udah nggak lagi dapat pensiun, boleh diturutin. Misalnya nggak aktif tuh kan, makanya itu tentara DI dulu tuh dapat pensiun, ya masih aktif, misal pangkatnya kopral, sesan, itu 1. Yang apa ya? Yang pertama, habis itu saya minta istimewa untuk Aceh, istimewa syariat Islam. Darul Islam kan DI itu Darul Islam. DI Darul Islam, TI Tentara Islam Indonesia. kan gampang. Nah, itu baru terjawab kan. Boleh turun. Kumpulin senjata semua sana. Tapi benar. Jadi permintaan dokter itu dipenuhi oleh Bung Karno. Setelah jadi daerah istimewa Aceh, berangsur berbulat-bulat menjadi berubah selama Irwandi menjadi NAD, ya kan, Nanggro Aceh Darussalam. Itulah kalau kita udah berubah jadi itu kan dari pimpinan kita sendiri. Setelah itu berdirinya lagi dipimpin oleh Dr. Jaini menjadi apa? Aceh. PA Partai pemerintah. Aceh. Jadi Aceh. istimewanya mana? Hilang, Pak. Tuh, siapa yang rugi? Siapa yang ngilangin? sendiri. Makanya saya kan pernah kemana-mana, ke Jawa, ke Padang. Ini kan, kalau kita cerita dari mana di Aceh itu kayak mana deh? Kami penasaran pergi ke Aceh. Kita bayangkan Serambi Mekah itu, tetapi sudah yang udah datang, alangkah sedihnya orang dari Batu. Kami kan Pak pakai travel tuh, bus pariwisata sampai 10 mobil, 12 mobil. Kami nengok begitu masuk Aceh nggak ada auranya. Begitu gerbang Aceh auranya sawit. Salah kita tuh sawit kan, perkebunan. Nah, itu 1. Begitu kami tengok Pak, masjidnya besar kali di Aceh, luar biasa. Begitu kami sholat zuhur, Penghuninya yang jangan penghuninya lah. Jamaahnya Pak, yang imam sama tukang ajar. Sedih kali orang itu. Jadi untung ada kami Pak. Ada berapa bus tuh? Kami cerita. Pak nggak ada Pak. Ini kalau yang di Aceh itu pertama sholat maghrib. Yang pertama kali Jumat. Sholat Jumat penuh tuh. Tapi ini kok nggak ada Pak, zuhur asar. Ya, Aceh kan banyak berdagang, banyak pergi ke ladang, ke sawah. Jadi orang dia bayangkan Serambi Mekah kayak mana. Begitu mau sholat zuhur nengok orang jamaahnya begitu muncul tukang ajar. Ya ada kami 2. Tidak siapa yang salah. Ya kita juga sendiri. Coba Jogja. Salahkan orang lain. Jogja.
Jogja itu nggak ada pemilihan gubernur, nggak kayak di Aceh. Itu istimewa dia. Tapi istimewa kita kan Islam. Apa kita cari Islam kan? Pak minta istimewa. Kalau di Jogja itu istimewanya kalau gubernur nggak bisa orang lain, tetap keturunan Mangkubono. Sekarang ke berapa? 9, 10. Ya. Kalau wakilnya dari Baku Alam, bukan Baku Tembok ya. Bukan Baku Pasak Bumi. Bukan Baku Sampah. Nah, tetap gubernurnya dari Mangkubono, wakilnya dari Kerajaan Baku Alam. Itu hebat orang itu, nggak ada pilih-pilih, hanya sibuk-sibuk. Hana Sesho. Hana Sesho. Enggak apa ribut itu. Itulah pernah Jogja. Pernah pergi ke Jogja? Belum. Saya pernah. Jadi kan nanti adik kena mumpung udah kawin, belum udah kawin. Jadi kan pergi kemana-mana. Jadi kalau kita adat itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ada orang Jogja pergi ke Jogja. Beda kali sama kita. Kalau kita aman aja, di Jogja aman juga. Yang nggak aman kan Medan, Jawa-Jawa lain. Kita tanya alamat orang Jogja. Pak, alamat lah. Ini kalau ke sini mana Pak? Dia nunjuknya pakai jempol. Nggak ada ini kasar loh. Kalau emang daerah Medan, daerah kita pakai telunjuk. Pakai telunjuk adatnya di sini. Ya, tapi orang Jogja, Bapak nanti lempar, lurus belok kanan Pak. Sopan kali. Coba dia cacat, video Robi. Lagi yang drone lebih. Dia lempar ya. Betul nggak? Betul, enggak dia cacat Medan semua sama. Tapi itulah menurut kriteria daerah masing-masing. Kebiasaan di daerah bagaimana? Coba pernah ke Padang? Belum, hampir. Nanti tengok ke Padang Bukit Tinggi ada tuh buah gelas di jalan. Walaupun di kampung luar biasa, kita betul pelak langsung malu kalau teh lembu di jalan, teh anjing di jalan. Tanya lembu yang betul. Plastik banyak, apalagi sampah muntah kita situ lagi di Padang. Tapi selama dulu Mereka punya peraturan, Perda, Pergub, program. Kalau misalnya ada sampah didenda mereka, kalau nggak mau bayar denda kurungan, itu repotnya. Jadi ada tuh dijunjung tinggi, kita nggak. Lampu merah kan penting. Apa dong bangai dong. Lampu merah berarti dibilang bodoh. Ya kan? Kita kan bukan anda. Kita kan berhenti lampu merah kan apa bilang bangai dong. Kemudian kita ada dengan saya tuh. Udah lama terobos. Kalau adat Indonesia. Tapi yang bodoh kita apa dia? Iya sebenarnya. Makanya. Karena kan demi keselamatan juga pertama. Itulah. Sebenarnya yang merusak ini dia orang kita sendiri. Jadi itulah karena kebiasaan masyarakat, adat istiadatnya berbeda. Tapi nanti kalau ke Padang, nanti adik video kan, ini tengok malu kita sama orang Padang. Bakalan nanti touring di sana. Tapi di Padang juga ada. Kalau Aceh itu Serambi, kalau Padang ada julukannya. Nanti di Padang Panjang nanti tengok nanti. Ada julukannya. Apa? Serambi Madinah. Julukannya. Saya Sumatera udah habis semua, Bengkulu, Lampung dah. Kalau misalnya di Jawa, Semarang dengan Surabaya saya belum. Tapi kalau daerah sana belum, Kalimantan. Jadi kan begitulah dijunjung tinggi ada istiadat. Macam termasuk di Medan. Di Medan itu kan Batak kan ada marga. Pernah seorang gubernur Sumatera Utara, siapa namanya bermarga tuh? Raja Inal Siregar yang jatuh pesawat tuh sama Rizal Nurdin, dua-dua tuh mantan gubernur sama gubernur Sumatera Utara. Rizal Nurdin itu orang Melayu, orang sedang berdage pergi Jakarta sama ini mantan gubernur itu Raja Inal Siregar kan Mbak Duren naik Mandala tuh jatuh di Jalan Gani Ginting kan. Jadi waktu upacara adat makanya masalah adat lah. Bapak orang nomor 1 di pemerintahan, tapi marga Bapak Siregar, sana Pak barisan ke-9, duduk sana dia di belakang.
Kalau pemerintahan Bapak duduk sini, tapi kalau marga yang paling tinggi apa tuh marga orang itu apa? Pokoknya Tassitorus. Nah, Banyak marga orang yang sana sana. yang lain belakang. Tapi karena dia ada orang Batak, nggak ada oh ya itu bukan tempatku di bangku depan. Kalau kita kan nggak orang Aceh. Dulu orang Aceh ada marga. Teku bukan mana? Julukan. Julukan sebutan. Julukan. Teku itu kan keturunan raja, keturunan darah Ningrat. keturunan Bangsawan. apa tuh arti bangsawan? Orang yang punya kekuasaan di suatu daerah. Bangsawan itu bukan bangsa Yogyakarta. Saya juga. Bangsawan itu darah biru. Dulu punya marga tuh. Orang Padang punya marga. Apa contohnya? Caniago. Habis itu apa lagi ya? Pak Faisal Tanjung, Tanjung marga itu. Bukan Tanjung Atung kan? Makanya. Nah, banyak kali videonya nanti. Beda channel. Beda channel. Jadi Dia itu apa Facebooknya? Jadi itulah sejarahnya Bon Kontan ini. Ya kita balik lagi kalau penting bela-bela kan balik lagi ke pokok apanya? Balik ke asal. Ke asal. Kembali ke Jadi ini kue Soekarno ya. Kemudian ada uang Aceh. Uang Aceh apa namanya? Wangki. Uang ke. Sebenarnya zaman kerajaan dulu mata uang Aceh apa? Dinar. Salah. Dirham. Dirham. Ini kan sedikit aja bedanya kan. Yang punya Dirham itu kan emas, Pak. emas. Nggak mungkin masyarakat kelas menengah ke bawah punya Emas. emas itu kan mahal. Jadi orang banyak yang mana nih saya nggak ada mata uang nih, kayak mana mau belanja, kayak mana barternya. Jadi pemerintah pada itu ke kerajaan dirubahlah nih bahannya dari bukan dari tempat mancing tempat timah atau besi putih. Tapi hurufnya tetap aksara Aceh. Aksara Aceh nih kalau kita gosok kayak gini jenisnya. Aksara Aceh itu kan apa pengertian Aceh? Arab, Cina, Eropa, India. Kenapa dibilang Arab Cina? Makanya kalau di Aceh Jaya itu seperti orang Portugis. Jadi dari Eropa. Ada juga orang Aceh seperti orang Cina. Ada juga orang seperti India. Di mana orang Aceh ke India? Yang betisnya ini nggak ada, lurus ya. Jadi Salah. Pidi, Pak. Pidi. Nah, Sigli, Pak. Kenapa pada waktu itu di Pidi itu nggak jadi Belanda mendarat ke perairan Pidi itu? Coba jawab. Coba cerita orang tanya nggak? Kalau ada asal pasti ada Usul. ada asal pasti ada. Api. Berarti ada cerita orang dulu. Nah, jadi orang-orang keling itu orang kita Aceh kan orang keling tuh. Keling ya, Pak. Orang keling kan? Orang keling. Bener nggak? Benar, Pak. Mau ditaruh kulkas 1 tahun pun tetap keling. Keling, Pak. Oh, tetap. Jadi pandai suku-suku orang kita dulu, maksudnya yang kepala-kepala apanya itu Belanda mau mendarat. Jadi orang keling itu kan hitam-hitam kurus tuh, dicat lah pantainya putih. tak meriah. Meriam, Pak. Ada dengar? Meriah gelap. Kaknya ini di TU itu telanjang kan ya? Kalau meriam, Pak. Hah? Kalau meriam, Pak. Lagu lah. Jadi telanjang kan jadi gini ya. Ada pulau, diteropong lah oleh Belanda. Meriam. Jadi kan, mau ada standby orang itu, tinggal jalan aja. Mana yang lama benar? Pelatih-pelatihnya kan Di bawah. Dia apa? Biji jambu. Pelatihnya ada. Mak, balik. Apa betul tuh? Enggak tahu. Nanti gue tanya sama orang panen ya. Tapi itu saya bilang kalau nggak ada asal pasti nggak ada Mak udah siap apa orang kita aja tuh dari posisi ujung sampai ujung. Meriamnya tinggal ledakan doang. Meriam gelap. Rupanya ditipu kan. Ini tuh orang Aceh makanya. Turun di Banda Aceh, Pak. Hah? Pakai turun di Banda, Pak. Nah, makanya dulu di Banda sebenarnya siapa yang menjadikan
kota Banda Aceh itu Banda Aceh. Sebenarnya Banda Aceh bukan Banda Aceh. Apa namanya? Kutaraja. Kutaraja. Sekarang kan sekarang kita baca sejarah ini, ingat aja. Kenapa diganti Banda Aceh? Siapa yang ganti? Belanda. Banda itu tempat pelabuhan itu berlabuh. Aceh Aceh. Orang itu kan barter, berdagang. Jadilah Banda Aceh. Sekarang sama yang nggak berubah Pak. Kutaraja. Persiraja. Masih Nggak ada Persibanda, ada tetap hebat. Makanya orang muda hebat. Jadi Belanda itulah yang menjadi pihak terornya. Dia mengadu domba. Contohnya sebenarnya penerus Raja Iskandar Muda siapa? lupa mereka. Alat Sultan apa tuh? Itu kalau di Krekop itu paling tinggi dia kuburannya tuh. Alat enak namanya tuh. Mansur Shah bukan Pak? Ala Sultan apa tuh? Dia kan ya itulah karena dirasuki oleh Belanda. Waktu Panglima Aceh itu perang, panglimanya Raja Iskandar Muda, istrinya kan ditinggal. Nah, ternyata diadu domba oleh Belanda, bahwasanya istrinya dinodai oleh anak raja itu. Alah, Temen Safiatuddin bukan. Nah, itu Safiatuddin itu kita lain lagi. Safiatuddin itu kan perempuan. Ya. Maksudnya diperkosa sama Belanda. Ini yang pewaris tahta. Alah Sultan. Kemarin saya ingat loh. Ada Lupa Pak. Nah ya kan. Jadi saksinya pun dibayar oleh Belanda. Panglima itu menghadap ke Raja Sultan Iskandar Muda bahwa istrinya dinodai atau diperkosa oleh pangeran tadi, anak raja. Murkah lah apa Iskandar Muda, kami nggak bisa mengadili anak orang bapak, nggak bisa merajam karena putra mahkota Iskandar Muda. Dikumpulkan satu saksi, benar Pak, diperkosa sama anak bapak. Ada juga propaganda Belanda. Sedih. Terakhir kalau memang kalian nggak bisa mengadili anak saya yang bertindak. Kan dipenggal dia. Dipancung ya kan, sebuah upacara. Makanya kalau kita di setiap dalam saya ulang tahun Banda Aceh itu diceritakan siapa namanya pangeran, kalau pangeran anak raja ya, sultan raja ya, sultan apa namanya, Allah enak namanya ya. Makanya terakhir kan nggak ada anak laki lagi dari istri ini. Nah, siapa itu tadi yang dipotong tadi? Jadi diangkatlah dari anak istri yang kedua, yang istri lainnya itu Ratu Safiatuddin di Taman Sari sekarang Pak. Itu sebenarnya siapa waris tahta ini? Pangeran tadi ini karena jadi rajam sama bapaknya sendiri, dipancung ya istilahnya, terus diangkatlah Ratu. Dulu Sultan Iskandar Muda tak 5 istrinya. Ya, yang jahat ini ya ini ada istri keberapa tuh? Ya, termasuk mama si Safiatuddin. Itu kita makanya kita dulu orang tua tuh cerita ini enak kita. Jadi itu sejarahnya. Siapa namanya? Kepala lupa. Apa namanya lagi dong? Lupa namanya. Telah kita buka video lama di semalam. Ini jadi ini dibuka dengan bahannya timah. Kemudian ini yang beredar sekitar tahun 1950 barulah beredar mata uang Republik Indonesia. Nilainya Rp1, Rp2,5. Setelah ini sampai ke Aceh, bon kontan itu tidak berlaku lagi sebagai alat tukar. Kemudian selain uang kertas ini ada koin Hindia Belanda. Ini yang bolong tengahnya. Hindia Belanda Pak? Ya, ini Belanda. Jadi kemarin ada anak pertanyaan nama siswa, Pak, koin ini kan semua sama Pak, beda lah. Kenapa Belanda yang beda bolong tengahnya? Coba jawab. Kenapa koin Belanda bolong tengahnya? Kan kalau film perang tuh sepitung, kan cegepok, apa bunuh tuh. Inilah bang. yang dimasukkan ke tali. Iya tali. Ini ya beratnya. Mungkin ini mata uang Belanda apa golden ataupun apa ya kan? Ini kok berlaku Pak? Kan udah habis masanya Pak. Masa apanya? Saya kan udah merdeka Indonesia Pak. Ya, tapi kan
memang nggak berlaku lah, karena kan bukan mata uang kita, tapi kan bendanya kan masih ada, Masih berharga. Masih berharga, Pak. contohnya yang disumbang oleh pesawat ke RI apa pesawat apa Selawat. masih bisa jalan nggak Enggak pesawat lagi, Pak. kan ditaruh di Belang Padang. Belang Padang ya, Pak. Tapi kan sejarahnya bahasanya dulu rakyat Aceh pernah Nyumbang, Pak. menyumbang pesawat oleh RI 1 Soekarno. Jadi gitu juga. Nah, sejarahnya penting nih. Kenapa golong tengah? Tuh. Kita umpamakan lagi. Kenapa pernah makan kue dan donat? Oh, karena Dan donat, Heeh. kue donat, dan donat. Pernah makan kue? Kenapa? Nah, kenapa dan donat bolong juga tengahnya? Kota dan Ki, Pak. Nah, Oh, itu gitu. ada solusinya. Oh. Kenapa namanya KFC? Ya, nama tempatnya. Ya, KFC itu nama kota di Amerika, Kentucky. Kentucky itu. Nah, KFC makanya yang buat kolonel siapa tuh dari kota Kentucky. Oh. Sebenarnya kalau misalnya itu nggak usah KFC, CF aja. Mm-mm. Chick frican apa? Cek Friken. Nah, berarti ayam goreng nggak usah pakai K. Mm-mm. Tapi karena ada sejarahnya, Mm-mm. dibuatlah ikan untuk ayam goreng itu di kota Kentucky. Kentucky. Begitu juga ada donat dibuat di negeri Belanda. Nah, apa nama kotanya? Danki ya. Nah, itu makanya sampai bukan kuenya aja, sampai kuenya Bolong. bolong. Itu sejarahnya. Hah? Ada pertanyaan? Tuh, tapi mau dibuat ini kan masalah ini kan? Buat aja nanti konten dibuat di ruangan musim kota langka. Ukurannya 4x5 menjadi saksi bisu bahwasanya dulu pernah dicetak mata uang revolusi, dicetak di ruangan ini pada tanggal 2 Januari tahun 1949. Itu tadi karena uang Republik Indonesia belum sampai ke Aceh. dan kemudian masyarakat menghapuskan mata uang ya. Tapi berlaku hanya 1 tahun. Tanggal 2 Januari itu ada aja 2 Januari tahun 1949. Iya, 2 Januari. Di gedung Balai Juang uang revolusi berlaku pada mana tadi? Nah, ini seluruh daerah seluruh Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Oh, mau ditangkap kan? Itu bukan parkir termahal di musim Kelangsa dia. Hah? Bukan parkir termahal Di mana? di musim. Oh, paling murah 50.000. Ya, 250 Itu paling murah ada 50. Ada, Pak. Ya nggak pakai helm satu, lengkap semua full. Nanti di waktu di pengadilan akhirat ya. Aja Pak, kalau sempatnya naik. Ya, nggak apa ini aja. Kalau caranya videokan dari sini nggak nampak dia. Ya, pas di depan dia, pas keluar nanti kan nggak begitu nampak tuh di situ. Nah, duduk situ. Itu kalau sempat ke Prabot pecat semua. Iya. Habis itu parkirnya di Dalam lampu merah. Lampu merah ya, Itu Pak. dalam museum. Sebenarnya kalau peraturan lalu lintas itu kalau parkir ada pelang gitu. Iya. Di tengah. Habis itu ada perwiranya. Habis itu ada perhubungan. Iya. Ada sprint. Ada SOP-nya. SOP. SOP-nya itu ada sprintnya surat perintah. Memang tidak minta Ya, tidak ada. Tapi tidak pernah Pak saya tanya Betul. sama orangnya langsung aja di Salantas. Dibilang kalau memang wilayah tertib lalu lintas ini nggak boleh SOP. Kalau misalnya Di, semua di wilayah khusus lalu lintas tertib dari Klokmon dari Langsa, area Simpang Komandor sampai Tugu Langsa. iyalah, itu kan KTL, kawasan tertib lalu lintas. Nah, tapi ini kan nggak semua di kabupaten kota yang tertib. Iya. Coba pergi kalau Semailo Sukun itu juga. Mau saja waktu itu Itu lagi.
dulu kan nggak ada, misalnya nggak ada ini kan, jadi orang mengukir tuh membuat apa tuh? Pahatan tuh kan dari batu. Ini gambar apa nih? Itu kurang jelas ya, kak, pohon bonsai itu nampaknya. Ini. Kalau ini mungkin ya ini gambar burung apa? Merak ya. Nah, burung merak, gambar pati kan. Ini. Tapi ini asalnya nggak berapa loh. Kayak di Aceh tuh kan nggak ada, tapi kalau di Jawa Kutai ya. Kutai kan. Kayak kita siapa rajanya? Lah, Mula Warman. Bukan mulanya biasa saja. Itu lah gambar yang beli. Nah, ini aja kita beli 1,5 juta. Ini Pak Rusli kan yang di Tulang Tengah kan? Yang di Man 2 deh, Man 1 dulu. Dia pernah kemari ke rumah dia, Pak. Iya, dia pernah kemari. Iya, Si Junet. Ya. Rusli Junet Kita ya. segini aja 1,5 juta. Beli, tapi ini nggak tahu nih. Ini pajak ya. Iya. Pajak ikan, hebat. Jadi saya tanyakan, Pak Rusli, Bapak, saya tunjuk ini. Bapak waktu ini gambar gimana? Iya. Waktu saya ngantar istri belanja. Nah, dia tetap begitu istri saya belanja, saya duduk. Nggak ada saya foto-foto. Apa nih? Termotivasi. Mas melekat terus. Hebat. Inilah yang ini aku Ini dia juga nih. Iya, di Facebook saya lihat nih, Pak. Ini yang beliau. Makan apa? Orang itu bilang kamu makan. Kerayak. Makan? Kerayak. Nah, itulah kamu makan. Kamu. Jadi, tapi nggak saya temani ya. Ya, kita mau tanya-tanya. Jadi kan, ini naik ke atas. Satu-satu sampai sana. Tapi itu turunnya satu-satu ya. Tapi jangan belah kiri, belah kanan. Ini anak sekolah harus turun. Tadi anak SMA 3. Naik, Pak. Naik. Tapi kanan. Selok bisa, Pak. Ada bawah aja. Tahan nih, Pak. Tapi sampai situ ada ambang. Sampai situ copot aja ya. Iya, Pak. Mana itu sebabnya buat kucing kan? Enggak, kan cuma ngomong aja. Kan tahu Bunyi ini, Pak. Ini. Hah? Oh, ini nih. Oh, ini nih. Ya, tuh cepatlah. Oh iya, ada lagi, Pak. Saya di bawah ya. Ya. Iya, ya, Pak. Kira-kira nggak paham, tanya ya. Iya, ya, Pak. Foto-foto pelaminan. Kapan ke pelaminannya? Ya, itulah. Tunggu tanya dulu, tunggu. Udah pelaminan Aceh aja. Nah, ini kawan-kawan, kita ada di lantai 2 nih, Museum Kota Langsa Balejuang nih. Nah, ini seperti ini penampakannya. Ini penampakannya. Ini lantai 2 nih ya, di Museum Kota Langsa atau Gedung Balejuang ya kawan-kawan, lihat nih. Kita udah berada di lantai atas, lantai 2 di Gedung Balejuang atau Gedung Museum Kota Langsa ya, gitu ya. Ini nampak seperti temanya latar Aceh, seperti pelaminan Aceh, yang ruang makan hadap. Bisa di pesta pernikahan Aceh ada nih, makan hadapnya. Nah, ini enggak nih. Kayak nih, ada piring-piring. Pernikas Aceh. Kita kalau naik sini mah agak berhati-hati karena tangga sudah termakan usia, jadi harus berhati-hati manjatnya. Di atasnya, wow, dengan pelaminan nih, pelamin Aceh. Nah, sampai dengan kawannya, pelaminan. Ini penampakannya nih. Ini namanya pelaminan ya, kawan-kawan, pelamin Aceh nih. Pelaminan pernikahan adat Aceh nih, seperti ini nih. Nah, ini ya. Replikanya. Walaupun bangunan-bangunan peninggalan Belanda, tapi ini ya. Ini ada ini. Kita lihat sini, ini ada radio. Ini radio nih. Ini radio nih, radio kuno. Nah, ini ada telepon, radio. Ini ada alat-alat musik seperti gendang. Ini gramofon. Ini alat musik nih.
Alhamdulillah ya Allah. Nah lagi kawan-kawan, kita masuk dulu ya dari belakang-belakang. Ini ini banyak kali ruangan nih. Wow, ini ada ruangan juga nih, ada ruangan lukisan Aceh. Ya. Sini banyak nih gambar-gambar Aceh. Nah, ini untuk pengantin. Ini ada Tengku Cik di Tiro. Nah, ini Sultan Aceh nih, Sultan Muhammad Daud Syah. Nah, ini dia nih. Sini banyak nih. Masuk ke ruang lukisan. Panglima Polim. Ini foto-foto dokumentasi Kota Langsa tempo dulu ya, era kolonial Belanda dan era awal kemerdekaan di Aceh. Ini lantai 2 nya nih, lantai paling atas nih. Kita masuk dalam lagi ya, di ruang perpustakaan. Beres no? Ayo kita intip dulu sebelum kita intip kontakir dulu. Nama baca Aceh kok? Nama baca Aceh agak anakmu. Ini masuk bang. Naskah kuno ini dia nih. Naskah kuno. Ini banyak nih dokumentasi ini di ruangan ini nih. Lantai 2. Kita keliling-keliling ya kalian nih. Wah, yang muda wali ya. Nah, ini foto cutnya Din ya, foto aslinya nih. Yang kalau udah ada hubungan. Entah? Hubungannya. Oh kali kan? Abu Budi ya, ulama deh. Abu Malang. Ini yang terkenal musik Tiro. Yang asal dari Tiro Aceh. Cut Mutia nih. Kakek daripada aku kan Hasan Tiro kan? Asal dari Tiro. Nah, turunannya tuh. Wali negara. Ini Tengku Umar sama Kinyadi. Ini Perla. Ini Sultan Aceh. Ini Sultan Muhammad Daud Syah nih, Sultan terakhir Aceh. Syah. Sultan Aceh yang terakhir. Yang terakhir ya. Yang mangkat Ini di Jakarta. Ini kita bakal nanti ke makam Sultan Malikul Salam yang sama rapasnya kita akan ke sana. Kawan, nah ini luar biasa, kita udah sampai di lantai 2 ya. Lantai 2 Museum Kota Langsa ya, atau Gedung Balai Juang nih. Kita lihat nih, indah-indah kali pemandangan di sini. Banyak arsip dokumentasi di sini, banyak sekali nih. Banyak lah. Bisa mempelajari sejarah di sini. Luar biasa. Ini jalan Tengku Umar tahun 1990. Luar biasa. Banyak kali ruangan sini. Ini banyak kali nih, seperti ini. Ini ada alat. Ini dapur-dapur nih biasanya. Ini ada pernak-pernik dapur nih, replika dapur gas Aceh ya. Ini ada rempah-rempah juga nih, ada kayu manis. Ini dia nih. Zaman dulu seperti ini, kok tempo dulu orang. Dapurnya. Waktu kita kecil pun seperti ini dapurnya nih. Ini dapur khas Aceh nih ya. Replikanya ini ada. Ini nih. Nih. Tahu nggak nih apa namanya nih? Orang Aceh bilang au. Centong. Nih ada pompa nih. Kawan, nih pompa tempo dulu ya. Nah, zaman dulu udah ada pompa nih, udah canggih. Show. Baterai lu sekarang tuh. Kah. Nah,